masuk UT itu mudah, tetapi ada yang bilang keluar UT itu susah. Untuk mendukung channel ini, silakan like, subscribe, komen, dan share. Halo, apa kabar para pejuang UT, sahabat UT dimanapun teman-teman berada. Teman-teman, pada kesempatan kali ini, di masa pandemi yang masih belum reda, saya harap teman-teman tetap melakukan protokol kesehatan ya. Tetap selalu jaga kesehatan, karena kesehatan itu nomor satu teman-teman. Oke, nah pada kesempatan ini saya ingin berbagi cerita atau berbagi informasi ya, maksudnya tentang beberapa teman yang bertanya atau komen di kolom komentar di video-video sebelumnya. Teman-teman bertanya nih, ada yang beberapa pertanyaan yang kemarin tuh cukup istilahnya bisa berbagi informasi lah. Nah, ada yang bertanya, kalau kita mengambil non SIPAS itu tipsnya bagaimana sih supaya kita bisa lebih fokus atau lebih enak kuliahnya gitu. Nah, teman-teman sudah tahu bahwa SIPAS itu kan non SIPAS itu kan kita kuliah dengan mata kuliah yang tidak mengikuti sistem paket dari UT, karena kalau sistem paket kan kita ikut SIPAS ya. Jadi SIPAS itu sistem paket semester. Jadi kalau kita kuliah, bayar uang kuliah sekian yang ditentukan oleh UT, misalnya program akuntansi atau manajemen itu per semesternya berapa, 1, sekian atau berapa sekian gitu per semester. Nah, teman-teman wajib mengikuti perkuliahan yang diselenggarakan oleh UT itu sesuai dengan yang diadakan di UT. Misalnya semester 1 teman-teman harus mengikuti MKDU mata kuliah dasar atau dasar umum, misalnya agama, bahasa, ilmu alam dasar, kewiraan, dan lain-lain. Nah itu teman-teman nggak bisa mengelak, emang harus diambil seperti itu. Nah kemudian mungkin teman-teman yang ambil akuntansi yang semester 2-nya mungkin nanti dapat pengantar akuntansi, terus kemudian akuntansi dasar, dan terus kemudian di semester selanjutnya baru dapat akuntansi menengah, intermediate, dan semester selanjutnya baru akuntansi lanjutan atau advance-nya itu ya. Nah itu ditentukan oleh UT. Nah kalau non SIPAS ini kan enggak. Kalau non SIPAS ini kita menentukan sendiri mau nyomot dari mata kuliah yang ada di semester 8 kalau SIPAS, mau yang ambil dulu yang di semester 5, mau ambil dulu yang di semester 1, maksudnya padanan dengan yang SIPAS itu ya. Misalnya di SIPAS itu seharusnya di semester 8, kita ambil di semester 1, boleh-boleh aja di non SIPAS. Nah makanya karena non SIPAS, non sistem paket semester, jadi kita bebas mengambil mata kuliahnya itu. Nah pertanyaannya sekarang gini, kalau kita ambil SIPAS, non SIPAS, itu kan kita nggak tahu ya mana ke arahnya. Misalnya kita ambil, teman-teman dia ambil akuntansi atau ambil hukum. Nah ini teman yang ambil hukum misalnya ya, kita non SIPAS nih, mau ambil gampang. Terus supaya kita bisa berjalan searah gitu ya, enak berjenjang gitu, itu seperti apa harusnya ngambilnya. Nah kemarin saya juga seperti itu. Nah, sebenarnya dari mata kuliah yang kita ambil itu kan nanti ada yang namanya LKAM DCA, itu lembar kemajuan mahasiswa. Jadi laporan kemajuan mahasiswa itu kita dapat lihat mana yang mata kuliah yang belum diambil dan mata kuliah yang sudah diambil dan sudah lulus. Seperti itu. Nah, sekarang tips untuk teman-teman yang mengambil non SIPAS agar kita bisa berjalan enak dalam perkuliahan. Pengalaman saya yang ambil hukum ya di UT ini, saya kelompokkan hukum itu berdasarkan jenjang ininya, bidang ilmu hukumnya, bukan berdasarkan tingkat ini ya. Misalnya
hukum itu kan ada hukum publik, ada hukum privat gitu ya. Kalau hukum publik tentunya saya ambil yang hukum pidana, acara pidana, hukum perpajakan, terus kemudian saya campuri dengan teori kriminologi gitu lah. Kalau privat saya ambil hukum perdata, acara perdata, mungkin ada nanti persaingan usaha atau hukum perjanjian dan teman-teman lainnya seperti itu. Nah, yang saya lakukan di semester 1 dulu, saya tidak mengambil MKDU karena nanti mungkin saya mau ada ahli kredit dari D3 saya dulu. Apakah boleh nanti saya baru bicarakan dengan pihak UT, apakah bisa dialihkan atau enggak. Tapi memang sengaja saya taruh di belakangan. Nah, yang depan saya mau ngambil dasar hukumnya. Dari dasar hukumnya saya mengambil yang pertama pengantar ilmu hukum di semester 1, pengantar ilmu hukum, terus kemudian ilmu perundang-undangan, teori perundang-undangan, terus kemudian sistem hukum Indonesia, ya itu saya ambil di semester 1. Nah, kemudian selanjutnya saya ngambil apa? Saya mengambil yang topik di hukum itu, di hukum publik. Hukum publik itu apa aja? Ada yang di hukum pidana, hukum acara pidana, kriminologi, mungkin ya, dan lainnya yang termasuk dalam hukum publik. Semester selanjutnya yang temanya yang termasuk dalam hukum private, jadi hukum perdata dan teman-temannya itu. Nah, itu nanti ada persaingan usaha, hukum kan berkembang, ada hukum yang berhubungan dengan kenegaraan, ada nanti ilmu negara, sosiologi hukum dan masyarakat, hukum lingkungan dan lain-lainnya. Itu mungkin secara jenis. Nah, bagaimana dengan studi yang lain? Tentunya kalau studi lain teman-teman juga bisa mengklasifikasikan itu ya berdasarkan mungkin yang dasar-dasarnya dulu, kayak akuntansi gitu ya, mungkin dia masuk di ekonomi. Berarti teman-teman harus ambil ekonomi makro atau ekonomi mikro dulu, terus kemudian baru pengantar akuntansi, terus kemudian akuntansi menengah, akuntansi lanjutan, kemudian ada cost accounting, akuntansi manajemen dan teman-temannya yang lain. Nah, itulah yang strategi yang bisa memudahkan kita untuk belajar. Nah, memang di dalam Sipas ini teman-teman kalau yang sama sekali belum ada gambaran akan sangat susah ya untuk non-Sipas. Jadi kalau menurut saya sih bagi mahasiswa baru yang baru pertama kali kuliah, misalnya dari teman-teman adik-adik dari SMA, saya anjurkan memang nggak ambil non-Sipas tapi ambil Sipas saja. Kecuali teman-teman yang yang sambil bekerja yang lebih fleksibel, ya itu enak non-Sipas ya. Non-Sipas mungkin bisa ngambil 2-3 mata kuliah karena sambil bekerja dan seterusnya itu. Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman. Kalau ingin punya pendapat lain unek-unek silakan di kolom komen ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Tetap semangat dan selamat belajar.